Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari kelas TI 19B. Di sini saya akan membuatkan tutorial database PHP MyAdmin pada XAMPP yang mencakup tabel pelanggan dan tabel barang. Oke, langsung saja ke tahap yang pertama. Kita membuat tabel pelanggan dulu. Di sini kita isi database penjualan, lalu buat. Nah, namanya kita buat. Nah, di sini ada bekasnya tabel pelanggan. Jumlah kolomnya kita buat 5. Kirim. Yang pertama ini kita isi dengan ID pelanggan. Ini dengan nama pelanggan. Sini alamat. Sini nomor telepon, sini email. Nah, jenisnya yang pertama ID pelanggan varchar, nama pelanggan varchar, alamat teks, telepon varchar, email varchar. Panjang atau nilainya ID pelanggan cukup 5, nama pelanggannya 30, alamat tidak usah karena tidak terbatas, nomor teleponnya 15, alamat email 30. Nah, setelah itu kita simpan. Lalu yang nomor 1 ID pelanggan ini kita utamakan atau kita kunci. Nah, setelah ini kita tambahkan, kita buat 10 kolom, 10 tabel. Untuk pengisian datanya, ID pelanggannya misalkan 1, nama pelanggannya misalkan Junet, alamatnya misalkan di Truk Jambe. Oke. Teleponnya kita isikan misalkan. Alamat emailnya contohnya misalkan @gmail. Isikan sesuai data saja ya. Nah, untuk kolom selanjutnya kita ubah ID pelanggannya menjadi 2 dan data pelanggannya disesuaikan ya. Selanjutnya ID pelanggannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada yang terlihat di sini 9. Jika sudah, kita kirim. Kita jelajahi. Nah, jadi seperti ini tampilannya jika sudah terbuat tabel. Ada di sini ada nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Ke bawahnya menyesuaikan sesuai data yang kalian input. Untuk selanjutnya kita buat yaitu ID barangnya. Sini kita isi dengan tabel barang, jumlah kolomnya 4. Nah, yang pertama namanya di sini ID barang, nama pelanggan, nama barang, maaf. Lalu di sini alamat, di sini telepon.
jenisnya pacar, nama barang pacar, alamatnya T, sini pacar, panjang nilainya 5, nama barang 30, alamat tidak diisi, telepon 15. Lalu kita simpan. Kalau seperti itu kita refresh lagi, kita ulangi lagi memakai ID barang dengan tambahan titik, kita buat lagi namanya seperti tadi, tabel barang di kolom 4 kita isi seperti tadi. Sama seperti tadi, alamat ini masih pacar yang alamat, panjang nilainya kita isikan. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, yang ID nomor 1 itu kita utamakan atau kita kunci. Nah, jika sudah, kita tambahkan untuk tabelnya. Untuk tabel ID barang kita isikan nomor 1, nama barangnya misalkan tombak Moskov. Oke, boleh. Tombak Moskov akan dikirim kemana? Ke Sumatera misalkan, Sumatera. Teleponnya kita isikan. Nah, begitu juga yang kedua, ID barangnya kita 2, lalu data bawahnya menyesuaikan, lalu kita kirim dan kita jelajahi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan tabel barang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.